Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar, Nak? Semoga selalu sehat ya, Nak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali untuk belajar tematik. Kita sudah mulai masuk buku baru ya, Nak, yaitu buku tematik 2F mengenai merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1 yaitu tentang hewan di sekitarku. Pembelajaran 1. Wah, buku tema 2F ini sangat menarik karena kita akan belajar berhubungan dengan hewan. Nah, pada buku anak-anak halaman 2 terdapat bacaan. Di sana ada gambar Salman dan pamannya ya, Nak, atau uwaknya sedang memberi makan hewan-hewan. Ada hewan apa saja di situ? Ada hewan kambing, sapi, ayam, kucing, dan sebagainya. Wah, kalau anak-anak ibu memelihara apa nih di rumahnya? Apakah memelihara ikan atau memelihara kucing? Oke. Di sini ibu akan membacakan ceritanya ya, Nak. Simak baik-baik karena nanti kita akan mengerjakan soalnya bersama-sama. Rumah Uwa Asep memiliki halaman yang sangat luas. Uwa Asep memelihara banyak hewan peliharaan. Kandang hewan-hewan itu ada di halaman belakang rumah. Hewan peliharaan Uwa Asep ada 6 jenis. Ada kambing, sapi, ayam, bebek, ikan, dan kucing. Semua hewan dipelihara dengan baik. Hewan-hewan itu diberi makan dan minum secara teratur. Uwa Asep selalu menjaga kebersihan hewan peliharaan dengan baik. Kadang hewan dibersihkan secara teratur. Kandang hewan dibersihkan secara teratur. Karena itu, hewan peliharaan Uwa Asep tumbuh dengan sehat. Nah, pada buku tematik halaman 3 terdapat soal. Ada 3 soal nih, Nak. Kita kerjakan bersama-sama ya. Nomor 1. Di manakah Uwa Asep memelihara hewan peliharaannya? Nah, yang tadi mendengarkan cerita ibu pasti sudah tahu jawabannya apa. Betul sekali. Di halaman belakang rumah. Nomor 2. Hewan apa saja yang dipelihara Uwa Asep? Betul sekali. Ada kambing, sapi, ayam, ikan, bebek, dan kucing. Nomor 3. Apa yang dilakukan Uwa Asep dalam memelihara hewan peliharaannya? Apa saja ya, Nak? Yang pasti diberi makan, lalu diberi minum, dan dibersihkan secara teratur. Apanya yang dibersihkan secara teratur? Kandangnya, ya, Nak. Nah, selanjutnya hari ini juga kita akan belajar menulis tegak bersambung. Pada saat kelas 1 tentu anak-anak sudah belajar menulis tegak bersambung ya, Nak. Ada yang masih ingat bagaimana cara menulisnya? Kita belajar kembali ya, agar anak-anak semakin belajar dalam menulis tegak bersambung. Di sini terdapat 3 cara menulis tegak bersambung. Yang pertama adalah ketika menulis harus dimulai dari baris yang kedua atau yang ada di tengah. Nah, kemudian kita juga harus membedakan huruf mana saja yang memiliki kepala,
huruf mana saja yang memiliki ekor, huruf mana saja yang tidak memiliki kepala dan tidak memiliki ekor, dan huruf mana yang memiliki keduanya. Oke, yang pertama yaitu huruf yang memiliki kepala. Ada dua jenis nih. Ada yang kepalanya penuh, maksudnya itu adalah ditulis sampai dengan baris ketiga. Ada juga yang kepalanya hanya setengah, jadi tidak sampai baris ketiga, tidak sampai garis ketiga paling atasnya. Oke. Kalau yang kepalanya penuh, di sini ada huruf B. Anak-anak bisa zoom karena di situ huruf B itu mentok sampai baris yang paling atas, sampai garis yang paling atas ya nak. Kemudian ada juga huruf H. Nah, huruf H juga mentok sampai atas, kepalanya sampai atas. Kemudian ada juga huruf K dan huruf L. Jadi jika ada 3 baris seperti ini, dimulainya dari tengah. Kita buat huruf B. Nah, kemudian huruf H. Nah, dan sebagainya ya nak. Lalu kalau untuk huruf yang hanya setengah kepala itu ada huruf D dan ada juga huruf T. Contoh, di sini ada 3 baris. Kita mulainya dari baris yang di tengah, membuat huruf D. Tidak sampai atas. Oke, kemudian membuat huruf T. Nah, agar lebih jelasnya, Ibu sudah membuatkan video tutorial untuk menulis tegak bersambung. Tentu nanti akan Ibu share juga di Edmodo ya nak. Selanjutnya, yang kedua adalah huruf berekor. Maksudnya adalah dia punya ekor sampai bawah. Ada yang ekornya penuh sampai garis paling bawah yang ketiga. Ada juga yang ekornya hanya setengah, jadi nggak sampai baris ketiga, hanya di tengah-tengahnya saja. Oke, yang penuh itu ada huruf G, bisa dilihat oleh anak-anak penuh ya nak, tuh sampai baris ketiga, garis yang paling terakhir. Kemudian ada juga huruf J dan huruf Y. Kalau yang setengah yaitu huruf P dan huruf Q, dia ngambang bawahnya, nggak sampai garis yang paling bawah. Nah, kemudian ada juga huruf yang tidak memiliki kepala dan tidak memiliki ekor. Ini paling banyak. Yang anak-anak perhatikan adalah huruf yang ditulisnya kecil, ya nak? Bukan yang kapitalnya. Di sini ada huruf A, dia hanya di tengah-tengah saja, hanya satu baris saja. Huruf C, E, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X, dan Z. Jadi jika dia memiliki 3 baris seperti ini, maka tidak sampai atas baris ketiga sini, tidak juga sampai yang ke bawah, tapi hanya di tengah-tengah sini saja. Contoh huruf A. Oke, contoh lagi huruf I. Contoh juga huruf N. Dan sebagainya. Agar lebih jelas nanti bisa anak-anak lihat di video tutorialnya ya. Kemudian yang terakhir ada juga huruf yang memiliki kepala dan ekor. Hanya satu huruf yaitu huruf F. Dia punya kepala tapi kepalanya tidak sampai full, tidak sampai atas banget. Dan juga memiliki ekor. Ekornya juga sama, tidak sampai paling bawah, tidak sampai garis paling bawah. Nah, tips yang ketiga dalam menulis huruf tegak bersambung adalah menulisnya tanpa mengangkat
tangan dan jari. Jadi menulisnya terus, nyambung terus tanpa terputus. Contoh, ibu menulis ayam. Oke. Nah, di sini ibu juga sudah menyertakan tulisan tegak bersambung. Dimulai dari huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kita move on, kita lanjut ke materi yang berikutnya ya nak, yaitu kita akan belajar bernyanyi dengan memperhatikan panjang pendek bunyi. Pada buku tematik kalian halaman 5 ada lagu yang berjudul Si Milky Kucingku. Penciptanya adalah Fenty Lelien. Temponya riang. Nah, di situ ada tanda titik lingkaran berwarna biru, artinya adalah dinyanyikan dengan pendek. Kalau bagian yang berwarna merah, ada garis merahnya di bawahnya, seperti ini, dan sebagainya, harus dinyanyikan dengan panjang. Kita dengarkan bersama-sama lagunya ya nak. Si Milky nama kucingku, matanya bulat, ekornya panjang, hitam kelam warna bulunya, sangat keras suaranya. Saat aku pulang sekolah, dia sambut di depan rumah. Meong meong ia memanggil, tandanya minta digendong. Kalau mau makan, meong meong meong. Kalau ia sedih, meong meong meong. Kalau ia lapar, meong meong meong. Aku sayang sama kucingku. Masya Allah, pintar sekali anak-anak ibu menyanyikan lagu Si Milky Kucingku. Nanti bisa diulangi lagi bersama guru tematiknya ya nak. Ke play lagi. Oke. Sekarang anak-anak bisa membuka bukunya halaman 7. Ya nak, halaman 7. Kita akan menunjukkan aturan yang ada di sekolah. Berikan tanda checklist pada gambar yang menunjukkan aturan di sekolah dan berikan tanda silang pada gambar yang bukan menunjukkan aturan di sekolah. Nah, gambar yang pertama yaitu baris dengan tertib sebelum masuk kelas. Kira-kira ini checklist tidak ya? Tentu di checklist karena dia menunjukkan aturan di sekolah, mematuhi aturan di sekolah. Yang kedua, bermain di dalam kelas ketika belajar. Tidak boleh. Yang ketiga, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Ya, itu termasuk gambar yang menunjukkan aturan di sekolah. Dan yang terakhir, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sudah pasti ya nak, ini adalah gambar yang menunjukkan aturan di sekolah. Nah, di sini ibu sudah membuat beberapa rangkuman tentang peraturan yang terdapat di sekolah. Yang pertama adalah
kita harus menggunakan seragam sekolah sesuai jadwal. Yang kedua, menggunakan sepatu berwarna hitam. Yang ketiga, menggunakan kaos kaki berwarna putih. Yang keempat, datang ke sekolahnya harus tepat waktu. Yang kelima, berbaris dengan tertib sebelum masuk kelas. Yang keenam, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketujuh, tidak boleh mengobrol ketika sedang belajar. Kedelapan, tidak boleh berlarian di dalam kelas. Yang kesembilan, tidak boleh bermain di dalam kelas ketika belajar. Yang kesepuluh, tidak boleh makan di dalam kelas saat sedang belajar. Yang kesebelas, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Dan terakhir, melaksanakan tugas piket sesuai jadwal. Dari sekian banyak peraturan yang terdapat di sekolah, peraturan yang mana saja yang sudah diterapkan oleh anak-anak? Apakah ada anak-anak ibu yang pernah melanggar peraturan ini? Tentu tidak ya. Nah, pada buku tematik kalian halaman 8, nanti anak-anak diminta untuk menuliskan peraturan yang ada di sekolah kita. Anak-anak boleh mengambil 3 dari peraturan yang sudah ibu tulis di sini ya, Nak. Jangan lupa ditulisnya dengan menggunakan tulisan tegak bersambung. Cukup sekian materi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.